pertemuan kita minggu kemarin, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang Lagrange dan Hamiltonian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah merumuskan usaha dari gaya, baik itu gaya umum maupun gaya konservatif ya. Seperti gaya oleh medan gravitasi, gaya oleh medan listrik, gaya oleh medan magnet, dan sebagainya. Nah, di mana usaha yang kita tulis secara matematis dengan simbol DW itu F.dr. Jadi sama aja dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini nanti Ananda posisi ini, perubahan posisi kita nyatakan dalam perubahan posisi dalam koordinat umum ya. Sehingga DW itu F do X do kika do D kika. Nah, begitu juga untuk yang dua dimensi tinggal ditambah dengan suku Y dan suku Z. Gitu ya Nanda ya. Dan ya Ki ya yang disebut sebagai gaya rambatan itu kita tulis sebagai integral dw ya. F do xi d do kx ya. Nah, sebagai ulangan untuk gaya konservatif, maka gaya itu hanya merupakan fungsi R ya, di mana kita tulis gaya itu sebagai min do V do X, di mana V ini adalah energi potensial ya, dan gaya rampatannya kika, K itu koordinat umum ya Nanda ya, bisa diganti dengan X, bisa diganti dengan R, bisa diganti dengan S, tergantung koordinatnya ya. Nah, kika sama dengan min sigma do V do XI do kika ya. Nah, begitu seterusnya. Dan energi kinetik kita simbolkan dengan T setengah mv kuadrat. Artinya setengah M di koordinat kartesian dia setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z dot kuadrat. Karena X itu kita rumuskan dalam koordinat umum adalah X sebagai fungsi Q1, Q2, dan seterusnya, yang kita simbolkan dengan X sebagai fungsi Q, maka identik dengan itu untuk Y dan Z kita bisa juga menulis sebagai YQ dan ZQ. Ya. Sehingga kita bisa mengganti, mensubstitusi koordinat tertentu seperti koordinat kartesian ini bisa mengganti dengan koordinat umum dengan rumusan seperti persamaan 6, 2, 3 ini. Ya. Dengan demikian, karena X bisa kita substitusi menjadi sebagai fungsi dari koordinat umum, maka kecepatan juga bisa kita substitusi dalam koordinat umum. Jadi di sini X dot atau kecepatan ke arah X bisa kita tulis sebagai fungsi dari Q dan Q dot. Jadi posisi dan kecepatan dalam koordinat umum ya. Begitu juga untuk Y dan Z. Ya, Nanda ya. Sehingga energi kinetik dalam koordinat umum kita tulis seperti ini. Setengah M X dot kuadrat sebagai fungsi dari Q dot, Y dot kuadrat sebagai fungsi Q dot juga, begitu juga dengan Z. Ya. Nah, untuk kecepatan umum ya, kika dot dot T do kika dot M X dot do X dot do Q dot Y dot do Y dot do Q dot dan seterusnya ya. Nah, Ananda, selanjutnya perubahan energi
kinetik terhadap kecepatan kita tulis seperti ini. Ya, Ananda ya. Dan DDT dari dot doki dot, ya, DDT dari dot doki dot, nah kita turunkan seperti ini, ya. Nah kemarin udah sampai di sini ya, bahwa ini bisa kita anggap sebagai sebuah fungsi saja, ya, sebagai sebuah fungsi saja, sehingga bisa kita tulis sebagai, ya, kalau ini sebagai sebuah fungsi f, maka DDT dari f, nah, ya, bahwa doki i atau doki k itu kita anggap sebagai sebuah fungsi f, maka DDT dari doki k itu kita tulis sebagai df dt. Ya, ini kita substitusi dengan f semuanya. Oke ya. Karena f adalah do x doki k, maka DDT dari ini kan sama dengan DDT dari f. Ya, nah, maka dia sama dengan ini. Ya. Kita lanjutkan, Ananda. Dengan membandingkan persamaan energi kinetik, akan dihasilkan DDT dari F. Ya, ini kan DDT dari F kan? Ini F, ini juga F. Untuk Z dia juga F. Nah, hanya saja yang berbeda nanti ininya, Nanda. Suku-sukunya ini, ya. Suku-sukunya itu antara X, Y, dan Z itu berbeda. Ya, dengan demikian untuk, ya, persamaan ini menjadi mx.ddt, ya, do x do k ini sama, ya, sama, ya. Dengan demikian, karena ini komponen x dengan komponen y sama juga dengan komponen z, maka akibatnya my dot ddt do y do k sama juga dengan ini, ya. Karena F menurut hukum kedua Newton adalah M X double dot untuk X, MY double untuk Y, dan M double Z untuk Z, maka kita menulisnya kan seperti ini, ya. Sehingga sekarang Kika bisa kita tulis sebagai fungsi do X do Kika, ya. Ingat Nanda, kalau ini sudah do X do Kika, maka kemungkinan Kika ini adalah komponen dalam sistem koordinat bola atau koordinat silinder, ya. Nah, dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh DDT dari dot do Kika plus Kika plus dot do Kika. Inilah yang disebut sebagai bentuk diferensial dari persamaan Lagrange, ya. Nah, selanjutnya untuk gaya konservatif kan berlaku ini tadi ya Ananda ya. Maka balikannya, inversnya tentu integral do V Kika do Kika ya Ananda ya, untuk inversnya. Nah, sehingga ya apabila didefinisikan persamaan Lagrange ini sebagai selisih energi kinetik dan energi potensial, maka kita tulis Lagrange sama dengan T min V. Atau Lagrange sebagai fungsi Q dan Q dot itu sama dengan energi kinetik sebagai fungsi Q dan Q dot dikurang energi potensial sebagai fungsi Q. Karena pada gaya konservatif potensial itu bukan merupakan fungsi kecepatan, dia hanya merupakan fungsi posisi, ya. Nah, dari persamaan tadi selanjutnya kita bisa menurunkan persamaan Lagrange tadi, DDT dari do L do TK
min do L do K sama dengan 0. Ya, ini bentuk lain dari persamaan Lagrange untuk gaya konservatif ya Nanda ya. Nah, selanjutnya Ananda bisa melihat beberapa contoh dari persamaan Lagrange ini. Kalau kita aplikasikan umpamanya pada pegas, ya, Ananda bisa lihat di dalam buku beberapa aplikasi dari persamaan Lagrange ini. Nah, contohnya ini pada mesin Atwood. Mesin Atwood itu kita tahu Ananda adalah sebuah sistem gaya-gaya ya yang bergerak bersama ya. Kalau bergerak bersama berarti hanya ke salah satu arah, ke arah beban yang kiri saja atau ke arah yang kanan. Jadi kalau ke arah yang kanan berarti yang kanan ini kecepatannya ke bawah, yang kiri ke atas atau sebaliknya. Ya. Nah, dia merupakan sebuah sistem gerak dalam kesetimbangan gaya. Berarti resultan gaya sama dengan 0, kecepatannya konstan, artinya tidak terjadi perubahan energi kinetik. Kalau tidak terjadi perubahan energi kinetik, persamaan Lagrange-nya hanya merupakan fungsi dari perubahan energi potensial, di mana perubahan energi potensial itu hanya sebagai fungsi dari posisi atau tergantung dari perubahan posisi. Maka Ananda bisa menyesuaikan persamaan pada sistem ya mesin Atwood ini apabila resultan gaya tidak sama dengan 0, umpamanya seperti sekarang, karena yang sebelah kiri itu lebih rendah posisinya, berarti sistem ini massa yang digantungkan sebelah kiri bergerak ke bawah. Artinya yang kanan bergerak ke atas. Nah, kalau dia bergerak dengan sebuah resultan gaya, maka resultan gayanya itu yang sama dengan M X double dot ya Nanda ya. Nah, nanti Ananda bisa turunkan persamaan Lagrange-nya ya. Turunkan persamaan Lagrange-nya ke sini sehingga karena dia gerak itu semata-mata disebabkan oleh massa ini tanpa diberikan beban dari luar, maka energi kinetik itu energi kinetik keseluruhan. Ya. Setengah. Nah, seperti ini. Nah, karena kalau resultan gaya sama dengan 0, maka dua suku ini tidak ada Ananda. Tinggal suku ketiga. Tapi kalau ada resultan gaya, maka dia akan bergerak ya. Tapi ingat Ananda, ya. Ingat ini sebuah sistem. Arah geraknya berlawanan, ya. Nah, sehingga percepatan ya karena resultan gaya sama dengan 0 maka percepatannya Ananda dihitung dengan ini ya X double dot. Selanjutnya Ananda bisa ganti dalam sistem koordinat yang lain ya. Sedangkan energi kinetik dan energi potensial bisa Ananda dapatkan dari sini. Integralkan dulu ini satu kali, dapatkan kecepatan ini bisa menghasilkan energi kinetik. Integral sekali lagi terhadap waktu, Ananda mendapatkan perubahan posisi, dan perubahan posisi itu memberikan perubahan energi potensial. Ya, Ananda ya. Nah, Ananda bisa nanti mempelajari untuk Atwood ganda, ya, di mana ini ada katrol yang digantungkan secara bebas. Lalu melalui katrol lain digantungkan sepasang beban. Nah, ini disebut sebagai katrol ganda. Nah, Ananda sebagai sebuah sistem, semua yang terdapat massa yang terdapat di dalam pesawat Atwood ini
dalam mesin Edward ini, dia akan bergerak sebagai sebuah sistem. Ya. Nah, tinggal Ananda nanti melihat di mana posisi masing-masing. Perhatikan gambar ini ya. M3 memiliki jarak L min X. M2 L aksen min X aksen. Dan M1 X. Oke, Ananda ya. Nah, dengan demikian Ananda bisa merumuskan energi kinetiknya seperti ini ya. Dan selanjutnya juga energi potensial ya. Nah, kasus lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pegas ya. Pada pegas dia bergerak bolak-balik hanya satu arah, hanya satu dimensi. Maka kita merumuskan biasanya gayanya itu adalah min K delta X atau min KX, X sebagai fungsi T ya. Oke, Ananda. Ini persamaan geraknya kita tulis seperti ini. Ya. Nah, dalam sistem koordinat umum ini bisa kita rubah ke dalam sistem koordinat umum dengan merubah x dot dan x ya menjadi seperti yang di persamaan umum koordinat umum di atas tadi. Sehingga Ananda untuk pegas ya persamaan Lagrange-nya ya solusinya adalah setengah x dot kuadrat min setengah KX kuadrat. Ya. Oke, Ananda. Ya. Selanjutnya Ananda pelajari sendiri yang pada bidang miring. Bidang miring ya, dianggap dia merupakan satu arah saja. Tapi coba Ananda perhatikan karena dia membentuk sudut dengan salah satu sisi koordinat kartesian, maka kita ambil simbolnya kalau ini adalah X, maka ini adalah X aksen, di mana X aksen itu membentuk sudut theta terhadap X, sehingga Ananda bisa mensubstitusinya. Ya. Oke, Ananda. Dan kecepatan melalui bidang miring ini, sejajar dengan bidang miring ini, adalah kecepatan yang bisa Ananda hitung dengan penjumlahan dua buah vektor. Baik, Ananda, kita teruskan. Nah, dengan mensubstitusi sistem koordinat tadi dari X menjadi X aksen, selanjutnya dalam sistem koordinat kartesian, nah, Ananda bisa menulisnya seperti ini. Nah, Ananda bisa mengganti X double dot aksen ini, ya, yang nilainya seperti ini, menjadi rumusan di dalam sistem koordinat umum. Ya. Nah, bagaimana rumusan persamaan Lagrange dalam koordinat polar atau koordinat polar? Ananda cukup dengan mengingat kembali matrik transfer antara sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar, di mana koordinat kartesian X sama dengan R cos theta, Y R sin theta, dan energi kinetiknya tentu seperti ini ya Ananda ya. Ya. Jadi energi kinetiknya begini dan energi potensialnya min K per R. Ya. Nah, dengan demikian persamaan Lagrange yang secara umum kita tulis seperti ini ya. Ya. Karena sekarang
QI. Q1 kita ganti dengan R, Q2 kita ganti dengan theta, ya. Maka ini menjadi DDT dari DL D theta aksen min DD do L do theta. Itu yang sama dengan 0, ya. Nah, untuk gerak dalam bidang, tentu gerak itu ke arah, ya. Di dalam koordinat kartesian, arah theta itu bisa dirumuskan dalam bentuk X dan Y, sedangkan di dalam koordinat polar, dia hanya dalam satu arah saja, salah satunya adalah dalam arah theta. Ya. Sehingga persamaannya kita nyatakan dengan theta, theta dot, dan theta double dot. Ya. Persamaan Lagrange-nya itu DDT dari do L dot theta dot sama dengan ini, ya. Coba Ananda lihat 2mr dot theta dot plus mr kuadrat theta double dot. Nah, inilah persamaan Lagrange untuk sistem koordinat bola satu dimensi, ya. Nah, persamaan Euler, ya. Persamaan Lagrange ini Ananda, ya, juga bisa kita terapkan pada rotasi benda tegar. Nah, ingat Ananda, pada rotasi benda tegar itu yang berperan adalah momen gaya dan kelemahannya adalah momen inersia, ya. Dan energi kinetiknya merupakan energi kinetik rotasi. Nah, ini yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa energi kinetik pada benda tegar adalah energi kinetik rotasi. Ya, Nanda ya. Nah, selanjutnya omega 1, ya. Omega 1 sebagai fungsi theta dan psi. Omega 2 juga fungsi theta dan psi. Omega 3 sebagai fungsi psi dan theta, ya. Nah, dengan memperhatikan sudut Eulerian sebagai koordinat umum, persamaan geraknya bisa Ananda tulis seperti ini, ya. Ya. Jadi persamaan Lagrange-nya menjadi seperti ini. Ini yang dikenal sebagai persamaan Euler, ya. Lalu dengan menggunakan chain rule atau dalil rantai, maka kita tulis do L do C dot sama dengan do T do omega do omega do C dot. Ya. Dengan demikian, dengan menggunakan aturan rantai, ya, ini bisa kita turunkan seperti ini. Ingat Ananda, bentuk umumnya begini. Apabila suatu fungsi itu merupakan fungsi koordinat, lalu koordinat itu merupakan fungsi T, maka turunan fungsi tersebut terhadap T adalah turunan fungsi itu sendiri terhadap T dikali turunan posisi terhadap T. Nah, ini yang dikenal sebagai aturan rantai itu, ya Nanda, ya. Nah, kalau di sini koordinat polar, maka kita bicara tentang C dan C dot, ya. Nah, ini silakan Ananda baca sendiri salah satu kasus untuk benda tegar ini, ya.
Ya, maaf. Nah, kita teruskan ya Ananda ya. Jadi silakan Ananda turunkan sendiri ya. Nah, adapun derajat bebas yang dibicarakan di sini, Ananda, kalau ada dua sistem koordinat berarti ada satu derajat bebas. Kalau ada tiga berarti ada dua derajat bebas. Ya. Kalau ini untuk aplikasi dalam sistem koordinat silinder, ya Nanda ya. Ini contohnya adalah kerucut. Jadi kerucut itu sebetulnya bisa kita selesaikan dengan dua sistem koordinat, bisa dengan sistem koordinat polar, bisa dengan sistem koordinat silindris. Tapi yang paling tepat Ananda adalah sistem koordinat silindris ya. Karena pada sistem koordinat silindris itu ada penampang dan ada tinggi. Tinggi menurut sumbu Z, penampang sejajar dengan bidang XY, tapi dinyatakan dalam sistem koordinat R dan C. Ya, sehingga perlu Ananda ingat kembali bahwa untuk kerucut, ya, untuk kerucut perubahan koordinatnya R mulai dari 0, R di sini 0 karena dia sebuah titik. Sedangkan R di atas ini sama dengan radius penampang kerucut. Itu perubahan R-nya. Perubahan theta, theta itu di sini diumpamakan sebagai sudut ya yang dibentuk oleh dinding kerucut dengan sumbu Z ya. Dan Z itu sudah biasa dalam sistem koordinat silindris ya. Nah, Ananda ini biasanya kita kenal dengan S ya. Jadi Z sama dengan R cos T dan Z aksen adalah R dot cos T. Ya. Baik Ananda. Jadi Ananda bisa integralkan sendiri persamaan Lagrange-nya dengan mengintegralkan R dari 0 sampai radius, theta dari 0 sampai arcus tangen theta R per Z. Ya, di mana R radius penampang dan Z adalah tinggi kerucut. Ya. Dan Ananda karena ya pada kerucut itu theta dan Z itu bukanlah sebuah fungsi yang berpengaruh terhadap energi kinetik pada saat dia diputar, hanya yang berbeda itu adalah posisi dalam arah radius, radial dari sumbu Z, maka persamaan Lagrange-nya ditulis seperti ini. Ya. Nah, bagaimana persamaan Lagrange itu pada osilator harmonik? Ya, ingat Ananda untuk osilator harmonik, dia Lagrange tetap kita tulis dalam bentuk umum seperti ini. Lagrange energi kinetik kurang energi potensial, begitu ya secara umum. Pada osilator harmonik, ya, itu geraknya juga kita pandang gerak satu dimensi, ya, sehingga do L, ya, do L do X dot sama dengan MX dot dan do L do X sama dengan min KX, ya, do L do X sama dengan min KX sama dengan turunan Lagrange terhadap X itu sama dengan perubahan atau turunan energi potensial terhadap X. Ya. Ini gaya ya Ananda ya. Dan DDT dari MX ini adalah gaya menurut hukum Newton. Adalah min CX plus min
Kx. Ya. Min Cx dot min Kx. Nah, bagaimana dengan gerak partikel di bawah pengaruh sebuah gaya sentral? Jadi apabila sebuah partikel berada dalam ruang, di mana di dalam ruang itu ada medan sentral atau medan yang mengakibatkan adanya gaya sentral, maka Lagrangian-nya kita bisa tulis sebagai sebuah fungsi koordinat bola. Ya, Nanda ya? Sebagai fungsi koordinat bola atau koordinat polar, L sama dengan setengah M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat min VR. Ya, Nanda ya? Nah, karena L adalah ini, maka do L do X dot sama dengan MR dot, do L do R sama dengan MR dot kuadrat dikurang FR. Ya, F itu tadi sebagai fungsi pengganti dari do X do Kika. Ya. Nah, oleh karena itu Ananda, Kikanya itu adalah Q1-nya R, Q2-nya theta. Ya Ananda ya. Sehingga untuk R dia seperti ini dan untuk theta dia adalah DDT dari do L do theta dot sama dengan do L do theta. Ya Nanda ya. Sehingga gaya kita tuliskan kembali dalam bentuk MR double dot sama dengan MR theta dot kuadrat plus FR. Ya. FR ini gaya konservatif. Ya. Nah, terjadi perubahan gaya di dalam koordinat umum tentu akibatnya terjadi perubahan rumusan momentum dalam koordinat umum. Karena kita punya perjanjian ya Ananda bahwa gaya itu sebagai perubahan momentum terhadap waktu. Ya. Dalam koordinat umum, momentum kita tulis sebagai do T, do X dot sama dengan, dalam koordinat kartesian kita tulis sebagai do T, do X dot sama dengan MX double dot. Ya. Nah, sehingga dalam koordinat umum kita menulisnya sebagai PK sama dengan do L, do Q dot K. K ini bisa theta, R dalam sistem koordinat bola, bisa S atau R, Z, dan C dalam koordinat silindris. Ya, Nanda ya. Jadi tinggal Ananda menyesuaikan rumusan momentum ini dengan sistem koordinatnya. Nah, ini gerak bandul sferis ya Ananda ya. Nah, kalau Ananda perhatikan ya, untuk gerak bandul sferis ini ya, Ananda perhatikan ini ya. Oke, dia berputar ya, sebolak-balik dalam sudut C. Ya, dalam sudut C. Dan bandul itu sendiri membentuk sudut theta dengan arah vertikal atau arah Z. Nah, sehingga Ananda persamaannya ditulis seperti ini. Ya, ini persamaan Lagrange-nya. Ya, sebagai fungsi dari theta. Ya. Ya, Nanda? Nah, Kk dot Pk dot Kk dot Pk itu kita kenal sebagai Hamilton. Ya. Nah, coba Hamilton somasi Kk K dot
maka PK min L sama dengan 2T min T min V sama dengan T plus V. Ya Ananda ya. Nah, ini adalah rumusan energi dalam sistem koordinat umum. Ini yang kita kenal sebagai persamaan Hamilton. Nah, kalau Lagrange ada bentuk diferensialnya, tentu Hamiltonian juga ada bentuk diferensialnya. Di sini coba Ananda perhatikan bahwa energi itu sebagai fungsi dari kecepatan dalam koordinat umum dan momentum dalam koordinat umum. Ya, dia tetap energi itu sebagai jumlah energi kinetik dan energi potensial. Nah, selanjutnya dengan mensubstitusi energi kinetik dan energi potensial itu dalam sistem koordinat umum, maka Hamiltonian itu bisa juga kita tulis sebagai fungsi dari kecepatan dan posisi. Atau H itu bisa juga kita tulis sebagai fungsi dari Q dot dan Q. Ya Ananda ya. Untuk sistem diskrit, dia merupakan jumlah dari semua energi masing-masing partikel, ya seperti ini, ya. Nah, sehingga secara umum kita menulisnya do H do PK sebagai Kika dan do H do Q dot sebagai min PK dot, ya, sebagai turunan momentum terhadap waktu sebagai posisi, ya. Jadi Ananda, Hamiltonian ini tidak lain adalah suatu fungsi dalam persamaan umum yang menyatakan energi, ya. Energi sebagai fungsi dari koordinat umum, ya. Jadi kalau Lagrange itu adalah selisih energi kinetik dan energi potensial, maka Hamiltonian itu adalah jumlah energi atau energi total, energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, sebetulnya pada dasarnya sama ya Ananda ya, tapi yang satu menunjukkan perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Ya. Selisihnya itu kita katakan sebagai Lagrange. Sedangkan jumlahnya, jumlah perubahan energi itu yang kita kenal sebagai perubahan energi mekanik, itu kita kenal sebagai Hamiltonian. Tapi ingat Ananda, hukum kekekalan energi. Bahwa hukum kekekalan energi itu mengatakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam posisi bagaimanapun itu sama dengan 0. Kalau tidak dilakukan usaha. Ya. Jadi apabila usaha sama dengan 0, maka perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial, ya. Sehingga mx double dot plus kx sama dengan 0, ya. Nah, dalam sistem koordinat silindris untuk medan sentral, maka berlaku energi kinetiknya sama dengan M/2 R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, selanjutnya Ananda, ya, untuk kasus ini akan berlaku, ya, P theta adalah MR kuadrat theta dot sama dengan MH, ya. Dan MR double dot sama dengan P dot atau sama dengan MH kuadrat per R kuadrat min do VR do R. Kan Anda ya? Baik Ananda, mudah-mudahan dengan penjelasan ini Ananda bisa menyelesaikan tugas yang dari minggu kemarin sudah Ibu berikan, ya.
Selamat menyaksikan video ini. Mudah-mudahan Ananda bisa menyempurnakan apa yang sudah dibuat dan diupload minggu kemarin di e-learning. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.